langsung saja kita lihat video penjelasan berikut ini. Yang pertama kita coba pahami dulu prinsip kerja dari sebuah kulkas yang 2 pintu. Nah, dari skema kita lihat di sini ada arus listrik input ya. Dari sini nanti arus listrik dimulai ya untuk masuk ke dalam sebuah kulkas. Nah, ini ada rangkaian skemanya. Di sini ada kulkas 2 pintu ya, di mana alat ini ada di bagian untuk yang termostat, kemudian ada defrost timer, kemudian ada defrost termo ya, flat heater, defrost heater ini berada di dalam sini. Ya, sedangkan defrost timer ini ada di bagian nanti di tengah atau di bawah, di bagian luar. Nah, prinsip kerjanya kita lihat arus mengalir ya dari termostat ini, kemudian mengalir ke defrost timer, ya, kemudian mengalir ke kompresor, ya, diatur dengan defrost timer ini bergantian mengalir ke kompresor atau mengalir ke pemanas atau heater pemanas ini, ya. Kemudian terjadilah pendinginan di evaporator. Ketika kompresor ini bekerja, maka freon bekerja sehingga suhu di evaporator bagian dalam atas ya terjadi pendinginan, sehingga kipas ini akan mengembuskan suhu dingin ya ke bagian atas dan ke bagian bawah. Nah, ini prinsip kerja kulkas 2 pintu ya. Secara sekilas dari skema ini kita lihat penjelasan penyebab-penyebab yang sering rusak di video berikut ini. Yang pertama kita perhatikan ya, stekernya ini apakah dalam keadaan bagus atau tidak. Kita cukup melihat dari bentuk fisiknya saja. Biasanya nampak dia terbakar ya atau hangus di bagian steker ini. Jika sudah kita lihat kondisi baik, maka berikutnya kita lihat penyebab lainnya. Kemudian kita lihat yang kedua, penyebab kulkas 2 pintu ini rusak disebabkan oleh termostat. Nah, ini ada termostat, biasanya berada di bagian dalam ya, di sisi kanan atau di sisi tengah. Ya, ada tombol di situ, ada ukuran suhu ya, minimum dan maksimum, atau nanti ada yang low, middle, dan high biasanya tertulis di kulkas model yang berbeda. Nah, kita lihat biasanya kalau ini rusak, kerusakan ini terjadi, maka kulkas ini bisa menyebabkan mati total juga karena arus mengalir melalui termostat ini. Ya, termostat inilah yang mengalir ke seluruh rangkaian ini. Nah, ketika kita cek dengan multitester, kalau terhubung ya, dengan multitester kali 1 atau kali 10, kalau terhubung berarti ini dalam keadaan bagus. Nah, kita pastikan saja jika lampu indikator ini menyala, ya, biasanya ini kalau kita lihat dari rangkaian, ada yang mengambil arus lampunya dari sini, ya, bisa saja, bisa juga yang tidak. Kalau lampu menyala belum tentu ya, lampu menyala tapi kompresor tidak bekerja, bisa saja termostat ini. Jadi jangan kita lihat dari lampu indikator yang ada di dalam kulkas ini. Ketika kita buka menyala berarti arus mengalir. Ya, belum tentu karena di sini termostatnya berada di sini, memutus untuk kompresor yang tidak bekerja atau defrost timer yang tidak bekerja. Nah, ketika kita ukur ini bagus ya, berarti arus sudah mengalir ke bagian defrost timernya. Kita lihat bagian yang ketiga. Nah, ini bagian defrost timer ini. Defrost timer ini ketika dia rusak berarti memang tidak berfungsi sama sekali ya, tidak berfungsi sama sekali. Fungsinya defrost timer ini ada sebuah motor di dalamnya, ada motor listrik kecil di dalamnya. Inilah yang mengatur ketika 6 jam atau 8 jam ya, relay ini akan berpindah dari kompresor ya menjadi ke heater pemanas. Ini ketika 3-4 terhubung, maka dia memerintahkan kompresor ini bekerja. Sedangkan 2 terhubung, maka yang bekerja adalah heater pemanas. Nah, ini fungsi dari defrost timer. Berarti dia timer itu waktu ya, pengaturan waktu 6 jam dingin, 6 jam biasanya panas.
atau 8 jam tergantung dari tipe depos timer ini. Jadi ini juga salah satu penyebab sehingga kompresor ini tidak bekerja. Nah, berikutnya kita lihat ya. Ini adalah defrost termo. Ini defrost termo berada di bagian dalam. Kalau kita buka sisi bagian atas ya, tutup atas ini, kita buka, inilah yang sering mengalami kerusakan ya, defrost termo ini. Apa kerusakan biasanya? Di sini biasanya terjadi gumpalan es. Ya, gumpalan es ini sehingga pemanas tidak bekerja. Kalau kita perhatikan, kalau ini defrost termo tidak bekerja dengan bagus, maka arus tidak mengalir ke sini ya, ke pemanas. Tidak mengalir ke pemanas karena penyebabnya adalah defrost termo ini rusak ya. Fungsi defrost termo ini adalah menghubungkan ya, menghubungkan untuk pemanas ini bekerja. Nah, kita lihat di sini selanjutnya, biasanya sih tanda-tanda dari kerusakan defrost termo ini biasanya dia mengembun ya, ada berkeringat di dalam, ada berair ya, bercak air di dalam ini, biasanya itu tanda-tanda dia rusak, atau bisa dengan menggunakan multitester ya. Nah, ini kalau mengukurnya dia kebalikannya, biasanya di suhu dingin baru dia bekerja, ya, kebalikannya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat penyebab kerusakan berikutnya, yaitu bagian heater pemanas, flat defrost heater ini pemanas ya, elemen pemanas sebenarnya. Jadi kita lihat, perhatikan aja bagian dalam ini yang terhubung kabel, ujungnya terhubung kabel dua-duanya, berarti itu pipa itu adalah sebagai pemanas. Nah, ini biasanya bekerja juga jika defrost termo ini dalam keadaan baik, sehingga arus listrik mengalir dan dia memanas ya, memanas. Nah, di sini ada termofuse ya, termofuse ini. Jadi termofuse dan defrost termo ini ada di bagian dalam di EPAP ini, yang biasanya kalau kita ganti bisa satu persatu atau dua-dua sekalian. Kita lihat penyebab yang berikutnya ya, setelah ini kita katakan baik atau tidak dengan multitester, bisa kita ukur ini terhubung atau tidak. Ini ada kumparan pemanas biasanya. Nah, kita lihat berikutnya yang keenam. Nah, ini dia alatnya berada di bagian sini ya. Ini termofuse-nya berada di sini. Termofuse itu berarti pemanas pemutus ya. Jadi dia ketika sudah suhu mencapai 72 derajat Celcius, maka pemanas ini tidak bekerja lagi ya, tidak bekerja memanaskan. Kemudian yang ini tadi defrost termo, dia menghubungkan supaya arus mengalir pada heater ini, pemanas ini. Nah, ini biasanya yang sering terjadi kerusakan, kita beli ada keduanya, kadang dijual hanya satu saja, tergantung model kulkas masing-masing. Nah, ini biasanya suhu tidak begitu dingin ya. Kulkas itu hidup tapi tidak begitu dingin. Uap atau embun yang keluar dari kipas itu ya, angin yang keluar dari kipas tidak begitu dingin, disebabkan ini terjadi gumpalan es ya, gumpalan es yang membeku di bagian dalam sisi belakang ini ya, karena disebabkan oleh defrost termo dan termofuse ini tidak bekerja atau rusak. Nah, berikutnya kita lihat yang ketujuh ya, yang ketujuh. Nah, ini ada overload ya, overload, thermal overload protector. Nah, ini fungsinya adalah sebagai pemutus apabila terjadi beban lebih atau pada kompresor ini ya berat ya, daya listrik yang digunakan berat, mungkin ada terjadi tegangan turun sehingga overload ya. Jadi sebagai pengaman, ini ada lempengan bimetal ya, ketika beban lebih dia akan melengkung memutuskan arus listrik. Ini sebagai pengaman dari sebuah kompresor. Ketika ini rusak, maka sebetulnya arus tidak mengalir ke kompresor. Jadi ini bisa salah satu penyebab kompresor tidak bekerja. Menandai kompresor itu bekerja, biasanya dipegang dia hangat ya, panas. Nah, panas bukan berarti rusak, dia berarti bekerja. Kita lihat berikutnya ada PTC. Nah, PTC ini juga salah satu penyebab tidak bekerjanya kompresor. Karena di sini fungsi PTC ini adalah menghubungkan arus listrik ke lilitan pembantu sebagai start awal.
Jadi ketika pertama kali kompresor berputar itu biasanya kan berat. Jadi dengan bantuan kumparan pembantu ini membantu start awal untuk mendorong dengan putaran tadi. Jadi PTC ini membantu memberikan arus. Jadi ketika PTC ini rusak, bisa saja kompresor ini tidak berputar. Karena dia tidak mengaliri arus listrik ke kumparan pembantu. Jadi fungsi PTC ini ketika sudah berputar, arus listrik sudah mengalir ke PTC, maka resistansinya akan naik. Jadi menghambat. Jadi ketika sudah beberapa saat, ya beberapa detik atau menit, ini akan berubah tahanannya. Ya, tahanan ini membesar sehingga ketika motor sudah bekerja, lilitan utama saja yang dialiri arus listrik, sementara lilitan pembantu tidak dialiri listrik lagi. Ya, karena PTC ini sudah bekerja menghambat ketika sudah beberapa saat bekerja kompresor. Nah, ini bisa penyebab kerusakan juga ketika PTC ini tidak berfungsi. Caranya dengan menggunakan multitester ya. Kita lihat apakah terhubung atau tidak PTC ini. Sama dengan yang overload juga, dengan multitester bisa kita tes ya, apakah terhubung ya, yang ini terhubung atau tidak. Kalau tidak terhubung berarti ini rusak, ini juga. Kalau tidak terhubung ini juga dikatakan bisa rusak dengan menggunakan multitester atau apometer. Nah, di mana letak ini? Letak overload dan PTC ini letaknya ada di sisi sini. Biasanya tertutup dia. Biasanya tertutup di bagian kiri atau kanan kompresor. Ya, nah ini adalah sebuah kompresor yang berperan utama ya, mesin utama untuk menggerakkan freon. Gas freon itu diberi tekanan tinggi, kemudian masuk ke dalam pipa berdiameter kecil, kemudian masuk ke diameter besar untuk menjadi tekanan rendah, maka menghasilkan suhu yang dingin. Nah, kalau kita perhatikan, kulkas ada yang bagian luarnya itu dingin, bagian luarnya panas dan bagian dalamnya dingin. Jika kamu perhatikan kulkas kenapa panas, yaitu sebuah reaksi tekanan gas freon ya. Karena harus ada yang bagian panas di tekanan tinggi dan ada bagian yang dingin pada tekanan rendahnya di bagian EVAP. Jadi di sisi bagian belakang kulkas atau samping kiri kanan biasanya panas kita sentuh. Itu biasa ya, karena kulkas itu bekerja di tekanan tinggi dan tekanan rendah, jadi menghasilkan panas dan menghasilkan dingin ya. Nah, itulah penjelasan sedikit informasi dari penyebab kerusakan kulkas 2 pintu dan prinsip kerjanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sebelum memanggil teknisi, ya kita bisa mengecek terlebih dahulu ya bagian apa yang rusak sehingga biaya servis itu menjadi Rp0. Tetapi jika Anda ragu sebaiknya ya kita panggil teknisi yang berpengalaman atau profesional ya. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.